Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rostiana Mamonto, NIM 18101103067. Saya dari jurusan Matematika Universitas Samratulangi Manado. Di sini saya akan mempresentasikan contoh soal tentang ARIMA untuk memenuhi tugas individu pada mata kuliah analisis deret waktu dengan dosen penanggung jawab mata kuliah Fernando Pongo, SSI MSI. Nah, di sini yang pertama ada tabel 1, yaitu data indeks harga konsumen atau disingkat dengan IHK periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2014. Bisa kita lihat di sini bahwa datanya ada sebanyak 59 data. Dari data-data IHK di sini terlihat bahwa periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2014 yaitu pada kategori bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau, perumahan, sandang, serta kesehatan, datanya itu mengalami naik turun namun dengan jarak atau selisih yang tidak jauh, hanya beda-beda tipis saja. Selanjutnya bisa kita lihat pada gambar pertama. Itu adalah plot data indeks harga konsumen periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2014. Nah, berdasarkan plot pada gambar pertama itu menunjukkan bahwa pada tahun 2014 ini data indeks harga konsumen masih mengalami ketidakstabilan karena belum tepat pada nilai rata-rata atau belum bisa dikatakan stasioner karena dapat dilihat pada grafik masih mengalami naik turun. Oleh karena itu kita harus melakukan differencing. Jadi dikatakan masih belum stasioner. Dan pada gambar 2 adalah grafik ACF indeks harga konsumen periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2014 sebelum dilakukan differencing. Nah, pada grafik ACF dapat dilihat dari lag 1 mulai mengecil sampai dengan lag 6. Namun pada saat masuk di lag 7 itu naik lagi kemudian turun kembali sampai dengan lag 15. Selanjutnya pada gambar 3 ada grafik PACF indeks harga konsumen periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2014 sebelum dilakukan differencing. Nah, pada gambar ketiga ini yaitu PACF hanya lag pertama yang mendekati 0. Maka dari kedua grafik tadi yaitu ACF dan PACF sebelum melakukan differencing dapat dilihat bahwa data belum stasioner. Maka bisa dikatakan bahwa kedua grafik ini belum stasioner. Maka dari itu kita akan melakukan differencing agar data pada grafik akan bersifat stasioner dan bisa dilakukan analisis ARIMA-nya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan differencing satu kali atau bisa disebut orde 1. Nah, pada gambar 4 ini adalah plot data indeks harga konsumen periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember setelah di differencing satu kali, yaitu differencing orde 1. Bisa kita lihat time series plotnya. Nah, pada gambar ini dapat dilihat bahwa data tersebut bisa dikatakan stasioner setelah dilakukan proses differencing orde 1 atau satu kali. Kestasioneran data yang telah di-differencing dapat dilihat dari setiap data yang berada di sekitar garis lurus sehingga dapat dikatakan data tersebut telah stasioner. Agar lebih jelas bisa dilihat pada plot data selanjutnya. Nah, pada gambar 5 ini adalah plot data indeks harga konsumen periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2014 setelah di-differencing. Bisa kita lihat ada garis merah pada grafik. Nah, itu yang bisa dikatakan dia differencing karena sudah berbentuk garis lurus. Pada gambar 6 terdapat grafik ACF indeks harga konsumen periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember dari differencing satu kali yang tadi. Selanjutnya gambar PACF pada gambar 7 sama juga adalah indeks harga konsumen dari Januari sampai dengan Desember.
Pada kedua grafik ACF dan PACF ini dapat dilihat bahwa koefisien ACF mulai naik dari lag 1. Begitu pula dengan PACF. Selanjutnya kita akan masuk pada menentukan atau memilih model ARIMA terbaik. Dari grafik ACF dan PACF tadi yang telah didiferencing, maka didapatkan model prediksi pada tabel 2 ini. Tabel nilai MSE atau Mean Square Error dari model ARIMA data indeks harga konsumen periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2014. Dapat dilihat model differencing satu kali yang akan digunakan untuk memprediksi naik turunnya indeks harga konsumen. Dan untuk memilih model ARIMA terbaik dapat dilihat dari parameter signifikan, yaitu nilai p-value kurang dari 0,05 dan model dengan berdasarkan nilai MSE paling terkecil. Maka berdasarkan tabel 2 ini akan digunakan dalam model pembuatan. Model ARIMA ini adalah model ARIMA 0111 dengan nilai MSE 10,7464, karena pada ketiga model pada tabel 2 ini model ARIMA 011 yang MSE-nya paling kecil, yaitu model ARIMA 0111 dengan parameter P sama dengan 0 dan D sama dengan 1 serta Q sama dengan 1 adalah model yang akan digunakan dalam memprediksi naik turunnya jumlah indeks harga konsumen. Nah, selanjutnya untuk persamaan model ARIMA 011 berdasarkan hasil penaksiran parameter diperoleh model ARIMA 011 dengan koefisien MA1 sama dengan 1,0841 dan mu atau konstan sama dengan 0,02120. Jika diketahui nilai konstannya tidak 0, maka dapat diperoleh persamaan model ARIMA 011 itu dengan ZT sama dengan mu tambah epsilon T tambah psi 1 epsilon T kurang 1. Kita masukkan persamaannya tadi, yaitu sama dengan 0,02120 tambah epsilon T tambah 1,05841 epsilon T kurang 1. Itulah persamaan yang diperoleh dari model ARIMA 011. Yang terakhir, kita akan menguji diagnostik untuk melihat tingkat kesalahan pada model ini. Uji diagnostiknya dapat dilihat pada histogram of residual dan normal probability plot of residual. Pada gambar 8 terdapat histogram of residual jumlah indeks harga konsumen. Dan pada gambar 9 adalah normal probability plot of residual jumlah indeks harga konsumen. Pada gambar 8 dapat dilihat histogram of residual membentuk diagram normal. Hal ini berarti residualnya berdistribusi secara normal. Kemudian untuk asumsi galat atau white noise, yaitu residual harus bersifat acak dan berdistribusi normal. Dan pada gambar 9 dapat dilihat normal probability plot of residual mengikuti diagonal, yaitu artinya residual itu normal. Jadi residual yang bersifat acak dan berdistribusi normal bisa dikatakan bahwa asumsi galat atau white noise telah terpenuhi. Jadi yang harus digarisbawahi untuk asumsi galat atau white noise itu yaitu residual harus bersifat acak dan berdistribusi normal. Gambar terakhir adalah data jumlah indeks harga konsumen atau IHK yang sebenarnya atau saham dan data prediksi jumlah indeks harga konsumen periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2014. Nah, dapat dilihat bahwa jumlah indeks harga konsumen periode bulan Januari sampai dengan Desember tidak terlalu berbeda jauh dengan data prediksi. Karena seperti yang kita lihat pada grafik bahwa data prediksi
selalu mengikuti data saham. Data saham yang berwarna biru dan data prediksi yang berwarna merah. Oleh karena itu, model ARIMA 011 bisa digunakan untuk memprediksi jumlah indeks harga konsumen pada periode sekarang dan periode-periode berikutnya. Baiklah, sekian presentasi saya. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.